Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again with me, Farah. Dan hari ini aku mau membahas mengenai kepribadian ISFJ, yaitu salah satu kepribadian dari 16 kepribadian MBTI. ISFJ adalah singkatan dari extrovert, sensing, feeling, dan judging. Nanti aku akan jelaskan pengertian dari 4 fungsi tersebut ya. Nah, kalau dilihat dari fungsi ekstrovert, si ISFJ ini terkenal akan senang bergaul dengan banyak orang dan mereka memiliki banyak teman. Kemudian energi mereka akan didapatkan dari mereka berkumpul dan berinteraksi dengan banyak orang. ISFJ dominan juga dengan fungsi feelingnya, yaitu di mana mereka akan menggunakan perasaan pada saat berinteraksi atau memutuskan segala sesuatu atau merespons sesuatu. Hingga ISFJ ini pun akan menjadi seseorang yang memang memiliki empati dan peka terhadap perasaan orang lain. Dari fungsi sensingnya, si ISFJ ini akan menggunakan 5 panca inderanya untuk mengumpulkan informasi. Mereka menyukai hal-hal yang konkret, yang tidak begitu abstrak, dan mereka fokus pada masa kini atau orientasinya bukan masa depan. Jadi mereka menyukai melakukan segala sesuatu itu berdasarkan yang terjadi di waktu yang sekarang. Dari tipe-tipe ekstrovert yang ada, si ISFJ ini adalah tipe ekstrovert yang paling ekstrim. Mereka itu begitu terlihat sebagai sosok yang sangat bersemangat, sosok yang membuat kondisi atau suasana lebih hidup, bisa membuat orang-orang lebih bahagia, bisa membuat orang-orang tertawa. Mereka adalah sosok yang bisa menghangatkan suasana. Dan tipe kepribadian ini merupakan tipe kepribadian yang sangat umum. Mereka ada sekitar 12% dari seluruh populasi di dunia. Mereka ini mudah memahami dan mengenali setiap identitas atau karakter orang-orang yang bergaul atau berkomunikasi dengan mereka. Tipe ISFJ ini adalah tipe altruitis, yaitu mereka yang melakukan atau memandang suatu tanggung jawab itu sebagai pekerjaan yang memang harus dilakukan dengan baik. Nah, tipe ISFJ ini juga mereka memandang hukum dan nilai-nilai itu sebagai suatu patokan yang harus dijalankan. Mengenali si ISFJ ini berdasarkan dari ciri-ciri khas mereka, yaitu mereka seorang yang terorganisir, mereka loyal, mereka bisa dipercaya, mereka bisa menghidupkan suasana, hangat dan simpatik. Mereka mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Senang memberikan perhatian nyata kepada orang lain, senang diajak untuk bekerja sama, membutuhkan ketenangan dan keamanan. Mereka membutuhkan pengakuan dari orang lain. Mereka mendapatkan kepuasan dari memberi atau menolong orang lain. Mereka menjalani hidup di masa sekarang atau berorientasi pada masa kini. Dan mereka senang membuat tata tertib yang terstruktur dan terorganisir atau terjadwal. Itulah ciri-ciri khas yang bisa dikenali dari seorang ISFJ. Nanti aku akan jelaskan secara detail kepribadian-kepribadian tersebut ya. Sangat loyal. Seorang ISFJ ini bisa menjadi pribadi yang begitu loyal dan bisa dipercaya di lingkungan sekitarnya, sehingga jika mereka diberikan tanggung jawab atau amanah, mereka akan menjalankannya dengan baik. Sehingga ISFJ merupakan pilar dari suatu kelompok, entah itu rumah tangga, entah itu tetangga, atau lingkungan yang lebih besar. Mereka bisa menjadi satu komponen fondasi yang begitu baik, yang bisa menjadi penyokong dari komunitas tersebut. Karena mereka akan menjadi orang yang selalu paling diandalkan. Sensitif dan hangat, kepribadian ISFJ ini cenderung akan menghindari yang namanya konflik. Mereka lebih menyukai win-win solution jika memang terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat, sportif dan mudah bergaul. Nah, si ISFJ ini merupakan seorang ekstrovert yang senang sekali berada di tengah-tengah orang banyak. Mereka senang sekali memposisikan diri sebagai seseorang yang melayani, seseorang yang bisa berperan positif, memberikan dampak yang baik bagi lingkungan di sekitarnya. Mereka akan cepat dan tanggap memenuhi kebutuhan orang lain. Mereka juga pendengar yang baik. Mereka senang mendengar kegiatan-kegiatan atau cerita-cerita dari teman-teman di sekitarnya. Mereka juga memperhatikan segala sesuatu yang menurut si pencerita ini baik gitu, karena mereka memang menikmati yang namanya hubungan interpersonal, menyukai mempelajari
karakter-karakter dari orang-orang yang mereka ajak berinteraksi. Mereka selalu siap membicarakan apa saja dengan kehangatan. Pokoknya nyaman dan terasa begitu diterima sekali kalau misalkan kita berbicara atau curhat-curhat atau curcol dengan seorang ISFJ. ISFJ menghabiskan banyak waktu untuk membangun ketertiban sosial. Kenapa? Karena mereka memang dominan di fungsi judging-nya. Mereka lebih menyukai rencana dan kegiatan terorganisir, jadi tidak begitu menyukai rencana-rencana yang spontan, rencana-rencana yang tidak terlalu terplanning, karena mereka memang ya seperti itu, menyukai hal-hal yang lebih terstruktur dan lebih terjadwal. Mereka akan berusaha mengatur kegiatan supaya berjalan dengan baik, terstruktur, kemudian sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan hal ini kadang-kadang bisa menjadi dilema bagi seorang ISFJ, karena kalau misalkan ada seseorang atau lingkungan tersebut tidak menerima ide atau tidak menerima planning yang mereka buat, itu mereka biasanya akan lebih mudah tersakiti atau lebih mudah merasa tidak dihargai. Jadi seorang ISFJ ini salah satu kelemahannya adalah begitu sensitif atau rentan terhadap yang namanya kritik. Mereka akan merasa tidak dihargai, mereka akan merasa tidak diterima jika ada perbedaan atau ada lingkungan yang tidak begitu menyukai hal-hal yang mereka lakukan. Karena memang mereka pada intinya menyukai juga pengakuan dan penghargaan dari lingkungan di sekitarnya. Hal ini bisa membangun rasa positif, bisa membangun rasa percaya diri di dalam diri mereka. Jadi jika terjadi hal yang kebalikan, maka terjadi pula hal-hal yang tidak begitu menyenangkan bagi seorang ISFJ. Mereka akan cenderung lebih mudah yang namanya stres, mudah depresi, atau merasa tidak dianggap atau tidak diakui. Jadi di samping kekuatan atau kelebihan yang dimiliki seorang ISFJ, kekurangan-kekurangan ISFJ adalah mereka rentan terhadap kritik, mereka juga fokus hanya pada pengakuan dan penghargaan dari lingkungan sekitarnya. Mereka lebih terlalu mengutamakan kebutuhan atau kepentingan orang lain di atas kebutuhan mereka. Kemudian mereka juga terlalu membutuhkan apresiasi dan mereka enggan untuk berinovasi atau berimprovisasi karena mereka memang agak kaku ya untuk menerima perubahan-perubahan di luar dari kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah mereka lakukan dari dulu. Sangat sensitif dengan perasaan orang lain, jadi jangan heran kalau misalkan mereka memang benar-benar melakukan segala sesuatu itu dengan tulus. Mereka juga cenderung ingin mengontrol lingkungan sekitarnya dengan konsep-konsep yang terstruktur, yang terorganisir. Sayangnya ketika berhadapan dengan hal-hal yang teoritis atau hal-hal yang abstrak, mereka cenderung akan merasa kurang nyaman. Kebanyakan pemilik dari kepribadian ini adalah perempuan, namun ada juga lelaki. Tidak berarti pemilik kepribadian ISFJ ini kalau lelaki ini tidak maskulin ya, justru mereka akan terlihat sangat maskulin. Jadi kalau ISFJ perempuan akan terlihat begitu feminim, untuk ISFJ yang prianya akan terlihat begitu maskulin. Dan partner alami bagi seorang ISFJ adalah ISFP dan INFP. Profesi yang cocok bagi seorang ISFJ adalah perencana keuangan, bisa menjadi seorang perawat, bisa menjadi seorang konselor, bisa menjadi guru, bergerak dalam bidang hospitality, bergerak dalam bidang pelayanan, kemudian di bidang administrasi. Tokoh terkenal yang memiliki karakter ISFJ adalah sebagai berikut. Ada Bill Clinton, kemudian ada Taylor Swift, ada Jennifer Garner, dan ada Steve Harvey dan Danny Glover. Tipe ISFJ sangat pintar membangun hubungan interpersonal dengan orang lain. Mereka sangat bisa membuat orang itu merasa nyaman, dekat, atau berbicara dengan mereka. Mereka bisa membuat orang lain itu cerita hal-hal yang begitu personal, karena memang mereka terlihat sebagai seseorang yang memang tulus untuk mendengar dan bisa dipercaya. Mereka tidak keberatan terlibat dalam obrolan yang ringan atau yang dalam sekalipun. Tapi walaupun mereka asik diajak bicara, ternyata si tipikal konsul ini nggak begitu mementingkan pribadinya sendiri, karena mereka tuh terlalu kayak terlalu memikirkan pendapat dan penilaian orang lain dan mementingkan status sosial mereka di tengah-tengah masyarakat. Hal ini membuat seorang ISFJ menjadi seseorang yang agak kaku dan tidak fleksibel terhadap dirinya sendiri, dan kurang punya pemikiran yang terbuka dan cenderung nggak mau keluar dari zona yang nyaman.
Dalam suatu pertemanan, ISFJ selalu ingin mencari lingkar pertemanan yang begitu besar, karena memang mereka tuh merasa sangat nyaman, sangat menyukai berinteraksi dengan begitu banyak orang. Selain itu, mereka akan berusaha untuk membuat semua teman-temannya itu merasa bahagia, merasa nyaman di dekat mereka, merasa diterima. Hampir tidak pernah memiliki pikiran negatif terhadap orang lain. Jadi itu bagus juga ya. Sehingga mereka juga punya ekspektasi kalau semua orang akan melakukan hal yang sama seperti mereka. Mereka ini kalau dalam lingkungan pekerjaan lebih menyukai bekerja sama di dalam suatu tim. Jadi lebih suka dengan interaksi banyak orang. Kalau mereka bekerja dan hanya fokus pada satu pekerjaan, kemudian tidak terlalu banyak orang, ini cenderung akan membuat dirinya lebih cepat lelah, lebih cepat bosan dan tidak puas. Dan karena mereka membutuhkan apresiasi atau penghargaan dan dukungan dari orang lain, maka itu mereka membutuhkan tim atau rekan kerja yang bisa mengapresiasi mereka dari waktu ke waktu. Berikut adalah saran-saran pengembangan bagi mereka yang memiliki karakter ISFJ. Yang pertama adalah jangan mengorbankan diri hanya demi kebutuhan orang lain. Kamu juga harus belajar memprioritaskan kebutuhan diri kamu sendiri. Yang kedua, jangan terlalu sensitif terhadap kritik. Yang ketiga adalah jangan mengukur harga diri kamu berdasarkan dari pandangan atau perilaku orang lain terhadap kamu. Yang keempat adalah mintalah pertimbangan orang lain dalam mengambil suatu keputusan, kemudian belajarlah untuk tegas. Hadapi kritik dan konflik, jadi jangan lari. Karena bagaimanapun hal ini akan bisa membuat kamu lebih dewasa dan bisa mengambil sisi-sisi positif dari hal tersebut. Yes, that's it penjelasanku mengenai ISFJ, sosok ekstrovert yang begitu hangat dan menyenangkan. Kayaknya seru banget ya kalau misalkan kita bisa mengenal seorang ISFJ. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya bun. Jangan lupa juga diaktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa terupdate dengan video-videoku yang lainnya. Oh ya, kalau misalkan kalian mau request karakter apa selanjutnya yang mau aku bahas, bisa langsung komen aja. Thank you for watching. Assalamualaikum.